lagi ya. Halo Lor, balik lagi nih sama kita. Kita akan bincang-bincang lagi mengenai buku-buku, review buku dan seputar buku lah pokoknya. Nggak bosan kan sama kita? Oh ya, langsung aja nih ya, langsung ke Bang Lutfi lagi nih. Apa? Yang pada kesempatan kali ini akan mereview buku mengenai kelanjutan dari buku kemarin, yaitu buku apa bang kemarin bang? Buku Sapiens. Nah sekarang lanjutannya yaitu ada apa bang judulnya? Homo Deus. Homo Deus. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama, yaitu apa maksud dari judul buku tersebut, yaitu Homo Deus tersebut? Monggo bang Lutfi. Oke Lor, selamat pagi karena syutingnya pagi hari ini. Jadi kita akan mereview buku lanjutan dari penulis terkenal ya, Harari. Jadi Harari ini mempunyai 3 buku trilogi. Yang pertama Sapiens, yang kedua Homo Deus, yang ketiga 21 Lessons for 21st Century. Itu yang ketiga, tapi saya belum baca. Jadi saya baru baca buku keduanya yang berjudul Homo Deus dan masih berbentuk digital ya Lor. Ini saya kasih gambarnya. Kita sudah ya Lor ya, sudah kelihatan ya bukunya. Jadi buku ini tebalnya 540 halaman, mempunyai judul Homo Deus, masa depan umat manusia. Jadi Homo Deus ini dijelaskan oleh Harari dalam bukunya bukan di bab pertama, tapi di bab hampir akhir ya. Cuman sedikit penjelasannya. Jadi Homo Deus ini merupakan bentuk evolusi dari Homo sapiens, yaitu model manusia yang jauh lebih unggul dari Homo sapiens. Itu Lor penjelasan singkatnya. Penjelasan panjangnya nanti baca sendiri ya. Oke, saya kembalikan ke host. Oke, udah dijelasin kan secara singkat, padat, dan jelas. Nanti kalau masih penasaran, boleh minta filenya, bisa DM atau bisa komen di bawah ya Lor. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih yang paling Bang Lutfi soroti dari buku tersebut? Oke, sedulur sekalian. Jadi memang buku ini banyak sekali pembahasannya, yaitu tentang full masa depan. Ada sedikit tentang masa lalu lah. Kalau buku Sapiens kemarin itu full membahas tentang masa lalu, tentang sejarah, tapi ada juga sedikit membahas tentang masa depan. Jadi memang yang paling saya soroti dalam buku ini yaitu tentang masa depan manusia. Di sini ada 3 proyek besar ambisius manusia. Apa itu? Yang pertama yaitu tentang immortalitas atau kehidupan abadi. Jadi manusia hidup abadi sesuai dengan judul yang saya tulis dalam video ini, yaitu pada 2200 manusia akan hidup abadi. Jadi memang yang pertama itu proyek ambisius besar manusia pada masa depan. Kemudian yang kedua proyeknya yaitu tentang kebahagiaan abadi. Jadi setelah mendapatkan kehidupan abadi, maka manusia mencari atau memproyeksi akan mencari tentang menciptakan kebahagiaan abadi. Kemudian proyek ketiga yang terakhir yaitu tentang manusia super atau mendapatkan kekuatan ilahiyah, itu bahasanya ya. Jadi ada 3 proyek besar ambisius manusia pada masa depan. Saya ulangi lagi. Yang pertama tentang immortalitas atau kehidupan abadi. Yang kedua tentang kebahagiaan abadi. Yang ketiga tentang manusia super atau mendapatkan kekuatan ilahiyah. Saya bahas satu persatu ya Lor, biar lebih jelas, karena ini yang saya soroti. Yang pertama
tentang immortalitas atau hidup abadi. Kita mungkin sebagai manusia yang beragama pasti tidak bisa lepas dengan yang namanya kematian itu kan. Kita meyakini bahwa kematian itu pasti terjadi dan pasti akan menghampiri kita. Semua agama itu kan. Tapi di buku ini Harari menjelaskan bahwasanya dengan sains dan teknologi manusia bisa hidup abadi. Kemudian dijelaskan bahwasanya para raksasa perusahaan di dunia, terutama yang tinggal di Silicon Valley gitu kan. Harari di sini menyebutkan Google misalkan ya. Google itu pada 2013 meluncurkan sebuah anak perusahaan baru yang bernama Calico. Calico ini dibuat untuk khusus mengurusi tentang mengatasi kematian atau khusus untuk mengurusi tentang mengalahkan kematian. Bagaimana kematian ini sebisa mungkin tidak ada gitu kan. Kemudian pada tahun 2015 Google lewat perusahaan investasinya yaitu Google Venture itu menginvestasikan sebesar 2 miliar US dollar. Untuk apa? Untuk berinvestasi di startup yang fokusnya kepada sains kehidupan. Artinya Google ini sudah lama berinvestasi untuk bagaimana caranya agar manusia ini bisa hidup abadi atau selamanya. Dan menurut Harari ini bisa terjadi kira-kira pada tahun 2200 karena sepanjang tahun itu akan ada riset, penelitian dan sebagainya untuk menemukan bagaimana formulasi supaya manusia ini hidup selamanya. Salah satu pendiri PayPal ini alat pembayaran, saya lupa namanya. Dia ini pernah mengatakan bahwasanya dia ingin hidup selamanya. Oleh karena itu dia juga ingin berinvestasi atau menginvestasikan uangnya, karena dia salah satu pengusaha besar yang mempunyai uang miliaran US dollar. Dia ingin berinvestasi juga untuk bagaimana bisa hidup selamanya atau bisa hidup abadi, dalam artian tetap awet muda, tetap dalam usia muda yang abadi, tidak pernah menua dan tidak pernah keriput gitu kan. Dan ini ditambah dengan fakta bertambahnya angka harapan hidup dari tahun ke tahun. Kalau nggak salah tahun sekarang tuh angka harapan hidup bisa sampai 150 tahun gitu kan. Mungkin karena teknologi juga. Jadi itu lor salah satu proyek ambisius terbesar manusia pada abad ke-21, yaitu ingin mengatasi dan mengalahkan kematian dengan hidup abadi. Dan ini diperkirakan oleh Harari terjadi atau bisa ditemukan pada tahun 2200 gitu kan. Jadi kalau sedulur bisa hidup sampai 2200, sedulur akan hidup abadi mungkin ya. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu proyek ambisius kedua manusia pada abad ke-21, yaitu menciptakan atau menemukan kebahagiaan abadi. Sebagaimana yang saya jelaskan pada buku sebelumnya, yaitu buku Sapiens, sudah dijelaskan secara global bahwasanya manusia atau kebahagiaan itu bisa diciptakan. Artinya apa? Menurut Harari, kebahagiaan itu tidak timbul dari kondisi ekonomi, sosial, politik, namun dari reaksi biokimiawi yang ada di dalam tubuh kita, yang saya sebut sebagai hormon serotonin, dopamin maupun oksitosin. Jadi menurut Harari, jika reaksi biokimiawi itu bereaksi di dalam otak kita, maka kita bisa berbahagia. Sebaliknya, jika itu tidak bereaksi, maka kita menderita gitu kan. Itu singkatnya seperti itu. Jadi
untuk mencapai kebahagiaan abadi pada abad ke-21, maka manusia membuat proyek yang itu juga melibatkan banyak raksasa perusahaan besar itu kan. Kemudian dalam buku ini Harari juga menjelaskan secara panjang lebar bahwasanya kebahagiaan itu adalah sensasi-sensasi yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia mencontohkan misalkan seperti ini. Kita mungkin berbahagia jika kita mendapatkan promosi jabatan di kantor kita. Kita juga mungkin berbahagia jika mendapatkan cinta sejati dalam pasangan kita. Kemudian Harari juga berkata bahwasanya itu kita bisa dapatkan kebahagiaan jika ada reaksi biokimiawi tadi, tapi bisa juga kita tidak mendapatkannya jika tidak ada reaksi biokimiawi tadi. Maksudnya begini, ketika kita mendapatkan promosi jabatan gitu kan, tapi kita tidak merasakan senang atau bahagia, justru sebaliknya kita merasakan kesedihan gitu kan. Itu bisa terjadi jika kita tidak merasakan reaksi atau sensasi biokimiawi dalam otak kita. Begitupun cinta gitu kan. Ketika kita mendapatkan cinta sejati dari pasangan kita, atau kita mendapatkan cinta sejati ketika hidup dengan pacar atau istri kita atau suami kita, maka itu bisa saja berubah menjadi kesedihan atau penderitaan jika ada sesuatu hal yang terjadi yang itu bisa mengubah reaksi biokimiawi yang ada di otak kita atau tubuh kita. Jadi itulah gambaran sederhana dari kebahagiaan yang hari-hari sebutkan. Jadi oleh karena itu kebahagiaan abadi ini, kata Harari, bisa dimanipulasi, bisa diciptakan, dan juga bisa digandakan sebanyak-banyaknya. Lewat apa? Lewat riset, penelitian, kemudian lewat rekayasa biologis dan sebagainya. Jadi memang proyek kedua ini juga ada kaitannya dengan proyek pertama. Jika sudah hidup abadi, maka yang kedua bahagia abadi gitu. Jadi semuanya abadi gitu kan. Proyek ambisius abad ke-21. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, proyek ketiga yaitu tentang manusia super atau mendapatkan kekuatan ilahiyah. Bahasanya seperti itu dalam bukunya. Jadi proyek ini proyek ketiga yang saling berkaitan. Dan Harari menyebutkan ada tiga cara dan salah satunya bisa kita ada tiga cara supaya kita bisa mendapatkan kekuatan ilahiyah atau manusia super. Yang pertama bisa dengan cara rekayasa biologis. Kemudian yang kedua bisa dengan cara rekayasa cyborg. Kemudian yang ketiga bisa dengan cara rekayasa benda-benda non-organik. Jadi itu lor, ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekuatan ilahiyah atau menciptakan manusia super gitu kan. Saya nggak bisa membayangkan manusia super seperti apa. Apakah seperti Superman atau Iron Man atau Thor atau Hulk gitu kan. Saya nggak tahu seperti apa manusia super. Tapi kata Harari, Hulk. manusia super di sini yaitu yang bisa menciptakan dan bisa menghancurkan, seperti itu. Jadi itu lor, tiga hal yang saya soroti dalam buku ini karena memang fokusnya buku ini membahas tentang masa depan manusia. Kembali ke host. Oh iya, udah selesai ya. Nah, pertanyaan kedua kan tadi udah dijawab Bang Lutfi ya tentang apa sih yang Bang Lutfi soroti di buku tersebut. Nah, pertanyaan ketiga nggak jauh-jauh dari itu, tapi lebih ke pembahasan general di buku itu. Itu membahas tentang apa sih Bang? Coba dijelaskan. Apa-apa? Membahas tentang apa itu loh bukunya?
Oh ya, ini eh, sama seperti sebelumnya, bahwasanya buku ini ada 3 bagian besar. Bagian pertama itu Homo sapiens menaklukkan dunia. Kemudian bagian kedua, Homo sapiens memberi makna bagi dunia. Kemudian bagian ketiga, Homo sapiens kehilangan kendali. Dan ini banyak sebabnya itu kan. Jadi saya skip saja. Ada 3 pembahasan besar. Namun pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan tentang sedikit banyak tentang inti dari buku ini ya. Banyak sekali kan, tapi saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja. Dalam buku ini hari-hari menyinggung tentang wabah misalkan. Jadi ada wabah SARS, wabah flu burung, wabah flu babi, kemudian Ebola, kemudian flu Spanyol, kemudian yang terakhir HIV AIDS gitu kan. Dan Harari bilang ketika menyinggung tentang HIV AIDS, dia mengatakan bahwasanya HIV AIDS itu tidak membunuh seseorang, tapi dia merusak kekebalan tubuh atau imun seseorang, sehingga ketika orang terjangkiti HIV AIDS itu dia tidak dibunuh oleh HIV AIDS, tapi dibunuh oleh penyakit lainnya. Karena ketika kita terkena HIV AIDS, kekebalan tubuh kita akan menurun dan dirusak oleh virus itu. Kemudian banyak penyakit yang masuk gitu kan, sehingga penyakit sekunderlah yang membunuh penderita HIV AIDS, bukan HIV AIDS itu sendiri. Dan itu pembahasan tentang wabah ya. Kemudian Harari juga membahas tentang masalah realitas gitu kan. Di buku ini Harari menjelaskan ada 3 realitas. Yang pertama realitas objektif, yang kedua realitas subjektif, yang ketiga realitas intersubjektif. Saya jelasin sedikit. Realitas objektif adalah sesuatu yang ada secara independen dan kita yakini. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan gravitasi gitu kan. Gravitasi itu ada sebelum Newton menemukannya. Sudah ada sebelum jauh gitu kan. Artinya gravitasi ini dampak dari gravitasi ini terhadap orang, atau dampak gravitasi ini juga gravitasi ini juga terdampak pada orang yang percaya maupun orang yang tidak mempercayai gaya gravitasi ini. Jadi memang menyeluruh gitu kan. Misalkan ada orang yang nggak percaya tentang gravitasi, itu juga akan terdampak pada dia. Artinya gravitasi ini tidak milih-milih orang gitu, semuanya terkena karena memang dia realitas objektif, berbeda dengan realitas subjektif. Realitas subjektif ini misalkan seperti ini ya. Di bukunya itu dia mengatakan, misalkan saya mempunyai nyeri di kepala, dan ini saya alami benar-benar nyeri di kepala, tapi kemudian saya pergi ke dokter dan diperiksa dan sebagainya, didiagnosis, ternyata dokter mengatakan saya tidak ada sakit di kepala atau nyeri di kepala. Kemudian saya nggak percaya, saya ini nyeri di kepala, bener-bener nyeri, real ini kan. Cuman dokter ketika mendiagnosis memeriksa tidak ada nyeri di kepala, dan ini dikatakan oleh Harari sebagai realitas subjektif gitu kan. Kemudian yang ketiga, realitas intersubjektif. Harari menyontohkan seperti uang misalkan. Uang ini merupakan salah satu bentuk dari realitas intersubjektif. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Uang ini kan tidak bisa kita makan, nggak bisa kita minum, dan nggak bisa kita pakai gitu kan. Tapi selama uang ini dipercaya oleh miliaran orang
bahwa uang ini punya nilai, maka kita bisa membeli makan, membeli minum, dan juga membeli pakaian. Jadi uang ini termasuk dalam kategori realitas intersubjektif karena dia punya nilai gitu kan. Meskipun tidak bisa kita makan, minum, dan kita pakai. Kemudian Harari juga membahas tentang sedikit pemanasan global gitu kan. Harari mengatakan dalam bukunya bahwasanya pemanasan global atau global warming ini tidak bisa dihentikan kecuali pertumbuhan ekonomi juga dihentikan. Artinya apa? Pemanasan global ini pernah turun atau skalanya pernah turun ketika ada krisis ekonomi global. Tapi cuman sedikit, cuman sebentar, cuman setahun kayaknya ya. Kemudian Harari mengatakan bahwasanya yang bisa menurunkan atau yang bisa menghentikan pemanasan global adalah pertumbuhan ekonomi harus dihentikan. Dan ini tidak mungkin karena semua negara pasti menginginkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Harari dengan jelas mengatakan pemanasan global diyakini dan secara meyakinkan tidak akan bisa berhenti kecuali pertumbuhan ekonomi juga dihentikan, dan ini mustahil. Oleh karena itu, global warming atau pemanasan global tetap akan menjadi sebuah isu global dari tahun ke tahun selama pertumbuhan ekonomi itu masih dilanjutkan gitu kan, atau masih diperjuangkan. Kemudian yang terakhir, Harari juga membahas tentang kredo humanisme gitu kan. Humanisme ini menurut Harari adalah sumber jadi manusia ini adalah sebagai sumber makna tertinggi, sehingga kehendak bebas menjadi sumber otoritas tertinggi. Dan jadi humanisme ini adalah manusia ditempatkan sebagai sumber makna tertinggi dan sumber otoritas tertinggi. Oleh karena itu, di sini Harari juga menyertakan contoh-contoh seperti ini. Misalkan kita sebagai orang beragama ya mengatakan bahwasanya pembunuhan itu salah. Tapi menurut humanisme seperti ini, pembunuhan itu salah bukan dari perintah Tuhan atau kitab suci yang mengatakan jangan membunuh, tapi karena pembunuhan itu adalah menyebabkan penderitaan dan menyebabkan penderitaan oleh korban dan menyebabkan penderitaan bagi keluarga dan juga teman-temannya gitu kan. Kemudian misalkan tentang pencurian. Jadi ketika humanisme mengatakan pencurian itu bukan berarti ketika kitab suci mengatakan pencurian itu tidak boleh, tetapi humanisme menyatakan bahwasanya pencurian itu salah ketika kita sebagai orang yang mempunyai hak milik merasa tidak senang ketika hak milik kita diambil oleh orang lain. Kemudian humanisme, Harari juga menjelaskan kredo atau moto dari humanisme dalam segala hal. Misalkan seperti dalam etika. Dalam hal etika, humanisme menyatakan bahwasanya jika dirasa baik, lakukanlah. Kemudian dalam hal politik, misalkan humanisme berkata bahwasanya pemilihlah yang paling tahu gitu kan. Kemudian dalam hal estetika, humanisme menyatakan bahwasanya keindahan itu terletak pada mata penonton. Jadi keindahan itu terletak pada mata penonton. Kemudian dalam hal ekonomi, misalkan humanisme menyatakan bahwasanya pelanggan selalu benar. Jadi itulah doktrin dan kredo humanisme yang dijelaskan
di dalam bukunya Harari Homo Deus. Saya kira itu saja Lor, karena saya sudah capek menjelaskan, jadi sedulur bisa membaca sendiri seluruhnya ya. Saya kira ini buku bagus banget untuk pengetahuan kita tentang masa depan manusia itu kan. Dan banyak sekali yang dibahas di situ. Jadi saya sudah capek menjelaskannya. Silakan dibaca sendiri di PDF. Kalau mau minta bisa langsung chat saya atau komen di kolom komentar. Kembali ke host. Oke, nggak kerasa ya Lor, waktunya udah semakin lama dan alhamdulillah udah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Lutfi yang udah berbagi ilmu biar kita terpacu untuk memulai membaca dan buku-buku menarik lainnya. Seperti itu. Ini sudah tutup, host menutupnya. Oke Lor, terima kasih atas atensinya dan see you next time. Bye bye. Bye bye.